Namaste Bollywood lovers, selamat datang kembali di YouTube channel Epi Lupita. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik aja ya. Jadi seperti biasa kali ini aku mau ngebahas alur cerita plus review dari film Prem Ratan dan Payo tahun 2015. Prem Ratan dan Payo adalah sebuah film drama romantis India tahun 2015 yang ditulis dan digarap oleh Surat Barjatia, diproduksi oleh Rajshri Production dan didistribusikan oleh Foxstar Studios. Film ini dibintangi oleh Salman Khan dan Sonam Kapoor sebagai pemeran utamanya. Bagi kalian pecinta Tollywood dan pernah nonton film drama India yang berjudul Suara Gini itu, dan pastinya kalian gak asing lagi dengan film ini karena memang film ini pernah dipromosikan langsung oleh Sonam Kapoor dan Salman Khan di film Suara Gini. Dan film ini rilis pada tanggal 12 November 2015, berdurasi 164 menit dan berbahasa Hindi tentunya. Gimana, penasaran dengan ceritanya? Sebelum videonya mulai, silakan kalian like dan subscribe YouTube channel ini. Dan jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Dan selamat menonton! Film ini diawali oleh seorang pemain teater yang bernama Prem bersama dengan sahabatnya yang bernama Kanhaya. Prem ini sangat menyukai dan kagum pada seorang wanita dan sekaligus putri bangsawan bernama Maithili. Maithili ini memiliki sebuah yayasan yang selalu membagikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan Maithili melakukan sendiri dengan turun langsung ke masyarakat. Hal itulah membuat Prem kagum kepada Maithili dan selalu ingin memberikan sumbangan kepada yayasan milik Maithili. Dan uang yang ia dapat adalah uang yang sama ini ia kumpulkan dari bermain teater. Lalu Prem mendengar besok akan ada penyambutan Putri Maithili di stasiun Pritampur. Karena kedatangan Putri Maithili itu untuk menghadiri penobatan Raja Vijay. Lalu Prem pun ingin pergi ke Pritampur untuk memberikan sumbangannya langsung ke Maithili di Pritampur yang jaraknya cukup jauh, yaitu sekitar 100 km dari kampungnya Prem. Scene berpindah ke seorang pangeran bernama Vijay, dan wajah Vijay ini mirip dengan Prem. Vijay mempunyai 3 orang adik. Adik pertamanya adalah Ajay yang berbaju putih ini, dan hubungan Vijay dan Ajay ini ya cukup dekat gitulah. Seperti yang kita lihat di sini, mereka berlatih pedang. Dan ini ada sekretaris pribadi Ajay yang bernama Supri. Kemudian setelah latihan, mereka dapat berita kalau Putri Maithili akan datang ke Pritampur melalui stasiun kereta api. Dan mereka memutuskan yang akan menjemputnya adalah Vijay. Ternyata selama ini keluarga Vijay hubungannya sangat tidak erat. Kenapa? Nanti kita juga bakalan tahu. Tapi pengasuh keluarga kerajaan yang bernama Bapu meminta dan membujuk Vijay untuk datang ke rumah kedua adik perempuannya itu untuk meminta maaf. Keesokan harinya datanglah si Vijay dan Bapu ke rumah adik perempuannya Vijay itu. Nah, adik perempuan Vijay ini ada 2 orang, bernama Chandrika dan Radhika. Namun bukannya sambutan hangat yang Vijay dapatkan, malah Chandrika gak mau sama sekali bicara dengan Vijay. Lalu Vijay pun marah dan langsung pulang meninggalkan Bapu di sana. Di perjalanan pulang, Vijay malah dibawa oleh kusirnya ke jurang. Ternyata kusirnya ini adalah suruhan orang yang ingin membunuh Vijay. Itulah sebabnya kenapa biasanya orang-orang penting itu harus benar-benar dikawal dan gak dibiarkan pergi sendiri. Ya takutnya nanti kejadian seperti ini akan terjadi. Lalu Vijay pun terjatuh dari jurang yang sangat tinggi itu. Scene berpindah ke Prem dan sahabatnya yang sedang pergi naik bis untuk ke Pritampur. Are beta, Devi ki puja ke liye phal phul nahi loge? Dan bis itu tiba-tiba berhenti di sebuah pasar yang dekat dengan kampung Prem. Lalu Prem membelikan beberapa manisan untuk Maithili. Tak sengaja kepala penjaga istana Pritampur yang saat itu sedang membeli semangka menemukan Prem. Dia sangat terkejut karena wajah Prem itu beneran mirip banget dengan Pangeran Vijay. Lalu si kepala penjaga ini membawa Prem dan Kanhayat ke Pritampur. Di sana Prem dan Kanhayat mengatakan kalau mereka itu adalah pemain teater yang handal. Kemudian kepala penjaga istana itu membawa mereka ke sebuah goa tempat persembunyian rahasia. Ternyata di gua itu ada Pangeran Vijay yang sedang diobati oleh dokter.
Untungnya setelah Pijay jatuh, ternyata si Bapu itu dengan cepat menemukannya, dan jikalau terlambat pasti Pijay akan meninggal. Tujuan Bapu membawa dokter ke gua itu supaya Pijay tidak terlihat oleh musuhnya, maupun masyarakat banyak, karena emang bentar lagi tuh Putri Maithili bakalan datang untuk upacara penobatan Pangeran Pijay menjadi raja. Lalu Bapu melihat Prem yang wajahnya sangat mirip dengan Pijay. Kepala penjaga istana itu menyarankan agar Pangeran Pijay digantikan oleh Prem untuk sementara. Namun Bapu terlihat tidak mau. Tapi tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari nenek Maithili yang mengatakan kalau Maithili bentar lagi berangkat ke Pritampur. Hal itu membuat Bapu dengan terpaksa menyetujui kalau Prem itu bakalan gantiin posisinya Pijay buat sementara waktu, karena si Pijay itu juga belum sadar. Kepala penjaga istana itu meminta Prem untuk berakting sebagai seorang pangeran karena dia adalah seorang aktor teater. Jadi dia kan serba bisa gitu kan meranin siapa aja. Lalu Bapu pun mendandani Prem seperti Pangeran Pijay, yaitu dikasihnya kumis, terus dikasihnya jas, pokoknya pakaian-pakaian khas kerajaan. Serta Khan Hayat pun mereka dandani sebagai fotografer kerajaan seperti seorang kakek tua. Mereka pun mengenalkan beberapa orang terdekat Pijay ke Prem, serta mengenalkan sekretaris Ajay yang bernama Mira dan Supri. Scene berpindah ke Ajay yang memberikan hadiah mobil kepada Mira dan Supri karena telah membantu dia mencelakakan Pijay. Ternyata selama ini Ajay yang terlihat baik dengan Pijay, namun Ajay menaruh dendam kepada Pijay karena menurutnya si Pijay ini sebagai seorang kakak harusnya tuh ngebayarin hutang-hutangnya di masa lalu. Namun ia tahu kalau si Pijay itu gak mau ngebayarin utangnya. Setelah Ajay pergi, Supri dan Mira berbicara kalau hutang Ajay itu sebenarnya udah dibayar sama Pijay. Tapi hanya Ajay yang gak tahu dan gak ngecek apakah hutang tersebut udah dibayar atau enggak. Jadi dia tuh kayak salah paham gitu loh sama si Pijay. Kesempatan itu diambil oleh Mira dan Supri untuk mengambil keuntungan dari rasa dendam Ajay, terutama Supri yang selalu mengadu dombakan Ajay dan Pijay. Scene berpindah ke stasiun Pritampur. Di sana Khan Hayat dikenalkan kepada Mira. Kepala penjaga istana itu menyuruh Khan Hayat agar jangan sampai si Mira itu ngedekatin Prem. Lalu datanglah Prem sebagai Pangeran Pijay. झगड़ा चलता रहता है क्या? हमेशा ऐसे रूठे रहते हैं. शादी नहीं हुई है इनकी. Singkat cerita, Putri Maithili pun datang dan Prem sangat bahagia karena bisa melihatnya secara langsung. Serta ia terpesona dengan kecantikan Maithili yang selama ini bisa ia lihat dari jauh. Namun saat itu ia bisa melihatnya dari dekat, bahkan memberinya karangan bunga. Lalu mereka pergi makan siang bersama. Di sana Maithili mengatakan kalau dia tuh gak nyaman dengan keadaannya karena ternyata mereka sudah bertunangan selama 5 bulan. Namun Pijay sama sekali cuek dan jarang bicara gitu loh kepada Maithili. Dan hal itu ngebuat si Maithili menawarkan agar mereka melanjutkan atau membatalkan pertunangan mereka jikalau Pijay gak menyukainya. Lalu Prem pun meminta maaf kepada Maithili dan berusaha untuk mengubah dirinya sesuai yang Maithili inginkan. Scene berpindah ke Ajay yang berbicara dengan Supri dan mengatakan mustahil kalau Pijay yang baru kemarin mereka buat terjatuh dari jurang, namun hari ini malah sehat walafiat menyambut Putri Maithili datang. Kemudian Ajay menemui Maithili dan Pijay. Hanya sebatas buat nunjukin muka aja gitu loh ke Maithili karena udah datang ke Pritampur. Dan saat Ajay sudah pergi, Maithili mengatakan kalau ia tak suka dengan kumis Pijay. Beberapa hari kemudian, Prem pun membuang kumisnya, lalu mereka pun pergi ke pasar. Dan mereka tak sengaja bertemu dengan Chandrika. Maithili pun menegur Chandrika dan memberikan sebuah gelang. Namun terlihat Chandrika sangat membenci itu lalu melempar gelangnya. Ternyata, Chandrika dan Maithili adalah sahabat di masa lalu karena mereka satu asrama saat sekolah dulu. Chandrika mulai membenci Maithili di saat Maithili sudah ditunangkan dengan Pijay, yaitu abangnya. Lalu Prem pun melihat Maithili yang sedih karena diacuhkan oleh Chandrika. Malamnya, kepala penjaga istana itu pun cerita tentang hubungan Maithili dan Chandrika di masa lalu. Dan saat ini Chandrika bekerja di sebuah sekolah dan menjadi seorang guru. Keesokan paginya, Prem membawakan banyak barang-barang ke rumah Chandrika dan Radhika. Namun Chandrika tidak menerima itu dan membanting semua barang pemberian Prem.
Ternyata Maithili mengikuti Prem dan diam-diam melihat Prem yang diusir dan ditolak oleh Chandrika. Scene berpindah di hari selanjutnya. Kanhayat pura-pura melakukan pemotretan kepada Mira, sehingga Mira sibuk dan tak bisa memberikan berita kepada Ajay. Dan tujuan Ajay mencelakakan Vijay adalah untuk menggantikan posisinya menjadi raja di hari penobatan yang sebentar lagi tiba. Scene berpindah saat Prem tidak sengaja bertemu dengan Maithili. Lalu mereka pun makan bersama. Nampak Maithili sudah menyukai Prem karena sikap Prem kemarin yang datang ke rumah Chandrika untuk meminta maaf dan mengantar gelang hadiah dari Maithili untuk Chandrika. Hal yang telah dilakukan Prem itu membuat Maithili menyadari kalau Prem itu adalah cinta sejatinya.